Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 berisi tentang bla bla bla. A. Guru dan dosen. B. Profesor dan dosen. C. Guru besar. D. Dosen. E. Guru. Oke kawan-kawan, nih perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini berisi tentang guru dan dosen. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan. Dimana di sini juga nih, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga ini perlu kita ketahui juga nih kalau mau tahu sebagai wawasan ya. Dimana di sini juga berisi, selain berisi tentang guru dan dosen, juga di sana itu dikenal istilah guru nanti ya, ada yang disebut dengan guru, kemudian dosen. Nah, beda itu. Nanti ada definisi masing-masing. Dan terakhir ada guru, dosen, dan guru besar. Guru besar. Atau iya betul, profesor gitu kawan-kawan, sebagaimana yang telah Mang Akia kemarin pertanyakan di community di post community yang sebelumnya gitu ya. Kata Mang Akia, profesi apa yang cocok untuk Mang Akia gitu kan ya. Just iseng aja itu ya, hanya untuk sebagai hiburan saja biar kita nggak sedikit kebingungan dengan materi-materi yang sudah kita dapatkan gitu kawan-kawan ya. Jadi beda, nanti ada guru besar. Nah, guru besar itu bukan berarti guru yang berbadan besar, bukan ya. Guru besar itu nama lainnya ada profesor kawan-kawan. Jadi ada dosen dan guru. Nanti definisinya beda-beda. Nah, untuk mengetahui definisi dari masing-masing istilah ini, maka kawan-kawan silakan cek Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 gitu kawan-kawan ya. Understand? Jadi steady. Kalau steady mantap. Kalau mantap lanjut. Nah, soal number 2 itu. Number 2 ini. Berikut merupakan kewajiban guru berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kecuali bla bla bla. Oke kawan-kawan ya. Barusan kan kita telah mempelajari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 gitu ya. Di mana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini berisi tentang guru dan dosen. Dan pada pasal 20 ternyata nih kita berisi ada isi kewajiban guru gitu. Jadi pasal 20 ini mengandung kewajiban guru. Jadi kewajiban guru apa saja? Ini kan ditanyakan kecuali, awas hati-hati, kecuali yang enggak berarti yang enggak ada gitu kalau kecuali kan. Pertama A, merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, mengabdi. Ya udah kawan-kawan, kalau merencanakan itu sudah pasti gitu ya. Guru itu harus merencanakan pembelajaran, melaksanakan, apalagi guru itu harus melaksanakan pembelajaran, mentransfer ilmu gitu, mentransferkan pengetahuan gitu Bu. Kemudian menilai juga kawan-kawan, guru itu harus menilai juga, karena buat apa adanya perencanaan, pelaksanaan tanpa dinilai gitu kawan-kawan. Dan terakhir evaluasi. Jadi yang enggak termasuk dari pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah yang mengabdi itu jaka semu makan sukro gak nyambung bro gitu ya. Kalau kata kawan-kawan, jaka semu makan comro gak nyambung bro gitu. Nah, understand? Jadi steady. Kalau steady ya udah, berarti lanjut ke tahap berikutnya, ke soal nomor berikutnya. Next, number 3. Number 3 ini Undang-Undang Nomor 20. Nah, sekali ini kalau tadi nomor 14 Tahun 2005 itu berisi tentang guru dan dosen. 14 Tahun 2005 ya berisi tentang guru dan dosen. Awas. Jadi guru dan dosen. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang apa? Nah, kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu berisi tentang sistem pendidikan nasional kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Sistem pembangunan nasional itu enggak ya. Sistem pendidikan menengah juga bukan. Sistem pendidikan dasar bukan. Sistem manajemen sekolah enggak ada ya. Jadi ternyata Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu berisi tentang Sisdiknas gitu ya, sistem pendidikan nasional gitu. Yang A begitu kawan-kawan. Understand? Jadi steady, kalau steady mantap. Soal nomor berikutnya, number 4. Number 4. Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu disebut A. Pendidikan nasional, B. Sistem pendidikan aja, C. Peserta didik, D. Tenaga pendidikan, E. Pendidik. Nah, kawan-kawan, kan di sini ada anggota masyarakat, sudah pasti dong nanti dia itu merupakan orang, bukan lembaganya. Berarti yang ini sudah pasti jelas bukan ya, karena anggota masyarakat. Pendidikan nasional itu pendidikan kan kata benda gitu ya. Sistem pendidikan juga sama, ini bukan wrong. Jadi yang kemungkinan itu yang berkaitan dengan orang itu ada 3, bisa peserta didik, tenaga pendidikan, dan pendidik. Nah, oke kawan-kawan, sekedar wawasan tambahan dan perlu kita ketahui bahwa bahwa apa? Ya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi nih, lebih tepatnya pada pasal 1 ayat 4
dikatakan bahwa anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu disebut peserta didik, kawan-kawan. Jadi khusus untuk pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 4-nya ini berisi tentang definisi dari peserta didik, kawan-kawan, gitu ya. Definisi dari peserta didik begitu, kawan-kawan. Understand? Jadi steady ya, kalau steady. Next, lanjut nomor berikutnya, kawan-kawan. Number 5. Soal nomor 5. Nomor 5 nih, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi merupakan definisi dari pendidikan. A. Formal, B. Umum, C. Informal, D. Non formal, E. PAUD. Yang mana tuh? Iya betul, kawan-kawan. Jadi jalur pendidikan merupakan definisi dari pendidikan formal, kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, gitu, kawan-kawan. Umum bukan, karena nggak ada jenis umum, gitu ya. Yang ada juga formal, informal, itu pendidikan sama non formal, kawan-kawan. Tapi ini bukan, ini apalagi bukan ya. Jadi jenis pendidikan itu ada 3 ya. Ada jenis formal, kemudian informal, dan non formal, begitu, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sebagai wawasan tambahan juga nih, kalau kawan-kawan mau tahu nih, kalau pendidikan formal itu yang seperti apa nih, boleh gitu ya. Pendidikan formal itu adalah contohnya adalah pendidikan dasar, itu formal, kawan-kawan. Pendidikan dasar gitu ya. Jadi pendidikan formal tuh. Kemudian pendidikan menengah, SMP, SMA, berarti ya pendidikan menengah. Kemudian yang terakhir itu pendidikan tinggi, kawan-kawan. Itu jenis pendidikan formal. Pendidikan tinggi. Gitu. Adapun jenis pendidikan atau jalur pendidikan non formal dulu nih, kalau mau tahu ya, non formal nih. Jalur pendidikan non formal itu diantaranya adalah contoh, kalau mau tahu ini adalah contoh pendidikan kesetaraan ya, paket A, paket B, paket C gitu nih. Pendidikan kesetaraan, pendidikan kesetaraan, kawan-kawan ya. Contohnya yang paket A, paket ya tuh A, paket B, paket C, itu contoh jalur pendidikan non formal, kawan-kawan ya. Kemudian apalagi misalkan lembaga kursus, lembaga kursus dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu contoh jalur pendidikan non formal. Dan yang terakhir, contoh jalur pendidikan informal. Kalau jalur pendidikan informal itu kaitannya dengan jalur pendidikan keluarga, kawan-kawan. Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, kawan-kawan ya, dan lingkungan. Contohnya seorang ibu yang mengajarkan berlaku sopan santun dan menjaga etika kepada anaknya, itu contoh jalur pendidikan informal. Jadi ada 3 ya, ada tiga jalur pendidikan. 1 pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang formal, yang A, begitu, kawan-kawan. Understand? Jadi steady, kalau steady, mantap. Lanjut soal nomor 6. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Satuan pendidikan, B. Kurikulum, C. Akreditasi, D. Evaluasi, E. Pembelajaran. Oke, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa kasus ini terdapat dalam kawan-kawan, makanya nanti dibaca ya, dalam undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang apa? Tentang sistem pendidikan nasional nih, yang tadi itu ya, sistem pendidikan nasional. Di sana sudah lengkap dikatakan gitu ya, mengenai definisi dari masing-masing ini. Yang ini. Sistem pendidikan nasional, Sisdiknas gitu ya, sistem pendidikan nasional gitu, kawan-kawan ya. Dimana ini terdapat pada pasal 1 nih, pasal 1 ayat ke berapa? Ayat ke-19 gitu, kalau nggak salah, kawan-kawan ya. Kalau nggak salah berarti benar gitu ya. Maka yang dimaksud dengan seperangkat rencana yang tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu itu disebut dengan kurikulum, kawan-kawan. Makanya setiap sekolah itu memiliki kurikulum gitu ya, kurikulum satuan pendidikan gitu, kawan-kawan ya, atau yang disebut dengan disingkat dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu yang maksudnya, kawan-kawan ya. Jadi setiap sekolah
pasti memiliki kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau nggak memiliki kurikulum, bagaimana kita mau tercapai tujuan pendidikan gitu kawan-kawan? Understand? Iji, steady, ya kan steady, mantap. Soal nomor berikutnya, nomor yang terakhir kalau nggak salah itu. Kegiatan penilaian kelayakan. Nah, ada istilah penilaian kelayakan. Program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan disebut. Nah, ini baru disebut dengan akreditasi kawan-kawan. Jadi bukan satuan pendidikan, bukan ya. Kurikulum juga bukan, tadi sudah. Evaluasi apalagi penilaian, pembelajaran apalagi bukan. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang C, akreditasi. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi stay steady, mantap.